Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara bagi wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidil akh, guru kita sekalian, Habib, Ustaz dan para jajaran ketua pengurus ranting sekecamatan Bantar Gebang dan para sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan kita dapat rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat berangkat. Ya, karena nikmat itu semua. Ya. Iman Islam ada, kalau nggak sehat ya mungkin kita nggak bisa berangkat. Nikmat iman Islam sehat, kalau nggak sempat nggak berangkat. Kadang bisa sempat, sehat, masih ada juga yang nggak berangkat. Berarti kurang mensyukuri nikmat. Maka nikmat yang kita gunakan dalam hal ini mudah-mudahan predikatnya yang afiat. Amin ya rabbal alamin. Sehat afiat itu luar biasa para sahabat. Karena banyak di luar sana ternyata pelaku kejahatan itu bukan orang yang sakit. Ternyata orang yang sehat, tapi sehatnya tidak afiat. Maka mudah-mudahan kita senantiasa orang yang selalu mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita turunkan ke hariban alam junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk umatnya kita semua ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum pelaksanaan doa bersama kepada nazilah, mungkin sedikit yang disampaikan atau yang bisa dapat saya sampaikan, karena ini merupakan fenomena di negara sana atau Palestina itu memang fenomena bencana yang menjadi kepiluan kita semua. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa ikut bahasanya berbelasungkawa atau bahasanya masa bodoh. Karena mungkin ada beberapa di antara kita yang melihat, menyimak keadaan kita, terutama GP Ansor khususnya di Kecamatan Bantar Gebang, seolah-olah tidak ada gerakan dan tidak ada upaya apa-apa. Seolah-olah, ya namanya olah-olah ya. Jadi ada saja yang tidak ketahui ya. Jadi gerakan kepedulian kepada saudara-saudara kita muslimin muslimat yang di Palestina itu, kepeduliannya bukan semata-mata hanya gerakan yang nyata. Kita ikut serta misalkan sampai kayak teman-teman kita yang di sana sampai melakukan pengumpulan massa dan lain sebagainya, itu juga merupakan bukti gerakan kepedulian. Ya. Bahkan ada yang berupaya mengirimkan bantuan bukan logistik, tetapi kadang-kadang malah bantuan sesuatu hal yang mungkin melawan kezaliman daripada orang-orang yang zalim itu. Ya. Perlu kita ketahui bahwa kita seorang muslim ada dengan cara lain yang memang itu insya Allah memberikan ridho, dan dengan ridho itu apa yang diharapkan dari saudara-saudara kita terutama di negara sana bisa mendapatkan hikmah dan hasanahnya. Ya, jadi bukan dengan peperangan. Karena apa? Karena sesuatu apapun yang terjadi semuanya itu adalah atas kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita membela dengan sekuat tenaga, bahkan mengorbankan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kalau Allah belum memberikan ridhonya, Allah belum memberikan keberuntungannya, maka semua itu ya memang bukan sia-sia. Ya, tetapi kita diajarkan di dalam Al-Quran disampaikan apabila ada sesuatu yang memang tidak baik, tidak sepakat dengan keadaan kita, maka kita boleh untuk menyikapinya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
Artinya apa? Bentuk empati kita, bentuk apa artinya kepedulian kita. Tidak harus dengan gerakan-gerakan yang nyata, bahkan memancing orang yang tidak paham dari niat itu. Akhirnya memanfaatkan, disalahgunakan, dibelok-belokkan. Maka kita harus yakin bahwa kembali lagi semua apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah qadrat iradat Allah. Maka kita punya Allah dan Allah memberikan senjata kepada kita umat muslim, yakni dengan doa. Ad-du'a silahul. Maka kadang-kadang kita banyak upaya kita bukan dengan doa, seolah-olah apapun yang kita lakukan bisa merubah segalanya. Ya. Jadi kalau digambarkan mah, kata guru saya, ini manusia ini keinginannya melampaui batas daripada kodrat. Seandainya Allah bisa terlihat, kita bisa ngadep Allah. Itu Allah tolong itu bereskan. Ya. Padahal itu kan tidak baik. Ya. Maka kembali lagi pasrah kepada Allah bukan berarti berpangku tangan. Dan doa itulah senjata kita. Dan kita harus yakin bahwa dengan doa apa yang kita harapkan, kebaikan menurut kita juga baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang baik menurut kita, benar menurut kita, tapi tidak baik dan tidak benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kita yang tidak memahami itu baik menurut Allah, tetapi bagi kita seolah-olah wah ini kayaknya bencana, wah ini nggak baik, harus kita lawan, harus kita perangi. Ya. Sebenarnya kejadian atau peristiwa yang dialami di negara sahabat kita, di negara kaum muslimin muslimat, saudara-saudara kita di Palestina itu sudah tercatat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dalam surat Al-Ma'idah, surat-surat yang lain tentang pasti apa artinya hal itu akan terjadi atas kehendak dan qadrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selaku manusia yang mempunyai keimanan, yang meyakini bahwa semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukan pasrah, tetapi kita ada upaya dengan apa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata kita seorang muslim adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada upaya baik yang lainnya yang bisa kita lakukan tanpa harus merugikan atau mungkin membuat gaduh atau mungkin membuat permasalahan baru bagi orang lain. Permasalahannya bukan permasalahan konflik misalkan, permasalahan pikiran. Memikirkan misalkan, kok jadi begini, kok jadi begitu, kok saya yang dibebani. Jadi itu masalah pikiran. Jadi tujuan baik kepada kita kemudian kita lakukan sehingga membuat persoalan yang baru kepada orang lain, itu juga menjadi dolim untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Maka langkah terbaiknya adalah upaya kita kalau tidak mampu dengan tenaga, maka boleh dengan pikiran. Tidak mampu dengan pikiran, yang terbaik adalah dengan doa. Maka mari bersama-sama kita doakan saudara-saudara kita di negara sana, agar mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, diberikan kebaikan, hasanah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi musibah, apa yang menjadi penderitaannya, mudah-mudahan itu sebagai pengganti ibarat bagi dosa-dosanya, dan mudah-mudahan akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ridwanillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وعظمة مساء والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل الخير وأن تفعلنا بأهل الخير وتعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمجدة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa tadi bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.